Halo, selamat pagi guys. Gua baru aja dari BRI, Bank Rakyat Indonesia. Gua ngecek apa itu pembayaran transferan VP. Jadi gua seneng banget kalau pakai BRI itu apa? Kita suka ada notifikasi kan. Jadi kalau seandainya ada yang transfer, dia kasih notifikasi via SMS gitu guys. Dan itu tadi malam gue dapat notifikasi ada uang masuk dari penjualan VP gue sebesar 710.000. Wah, lumayan guys, malam-malam ya. Dan pagi ini gue cek bener guys, masuk 710.000. Wah, aduh, gue jual berapa ya, 50 VP gue jual. Tadinya sih gue pengen iseng aja jual VP kan ya, supaya bisa makan di McD lah atau enggak KFC gitu loh. Tapi sedih guys, tapi sedih banget guys. Kenapa sedihnya? Waktu semalam itu gue dapat notifikasi bahwa ada transferan uang masuk ya. Gue langsung buru-buru buka exchange counter gue buka exchange counter gue. Dan gua kagetnya di cancel guys, di cancel sama pembelinya, sementara dia sudah transfer duitnya. Aduh, gua nggak kebayang itu, nggak kebayang betapa paniknya orang yang beli. Gua nggak tahu ya, apakah dia nggak ngerti cara menggunakan exchange counter atau dia nggak sabaran. Jadi gini guys, itu kan kejadiannya kan malam kan. Jadi gue waktu pertama kali jual di exchange counter VP gue, terus gue matching dengan salah satu pembeli yang membutuhkan 50 VP. Gue tunggu sejam, 1,5 jam, tiba-tiba di cancel sama dia. Ya udah dong, gue matching lagi, dapatlah namanya ya. Udah matching, gue tunggu 1 jam, nggak ada respon. Gue ketiduran, tiba-tiba bangun dengar bunyi notifikasi di handphone gue. Sengaja tuh, pokoknya kalau seandainya gue ketiduran, handphone gue udah gue setting kalau bunyi suara SMS kedengeran kenceng, jadi gue bisa bangun gitu kan. Nah, pas gue bangun, gue cek, wah ada duit masuk nih ke BRI 710. Ini nih gue senengnya nih ya, masuk, ada notifikasi masuk. Habis gitu gua cek dong counter exchange gua mau lepas VP gua, karena VP gua udah dibayar ya, gua harus kasih dong VP gua. Nggak taunya di cancel guys. Gila, gua bilang aduh, ini gimana. Gue sedih banget sih, gue sedih bukan apa-apa sih, gue kebayang aja, gue kebayang betapa paniknya tuh. Jadi buat namanya siapa ya, Ajis 01 deh kalau nggak salah, Ajis 01. Buat Mas Ajis 01, tenang aja buat Mas Ajis 01, tenang aja. Duit VP lu yang lu transfer di gua aman, gak usah khawatir ya. Jadi nanti gua nggak tahu gimana caranya untuk kita bisa terkonek sehingga gue bisa lepas VP gue atau uangnya bisa dikembalikan. Karena gini loh guys ya, mungkin buat sebagian orang ya, wih seneng ya, duit masuk, si penjual si pembeli membatalkan. Sebenarnya kalau secara hitungan bisnis sih yang salah bukan gue. Kenapa? Karena yang membatalkan adalah si pembeli, ya kan. Jadi kalau uang udah masuk, si pembeli membatalkan, bukan salah gua. Tapi ini kita bicara soal integritas guys. Ini bicara soal integritas, bicara soal moral ya. Dan gua tidak mau dirugikan, dan gua juga nggak mau merugikan orang lain. Jadi ini loh teman-teman VTuber semua, semangat ini yang harus kita jaga guys. Jujur, integritas, kita harus saling melindungi satu dengan yang lain ya kan. Nggak boleh kita merugikan orang lain ya. Jangan cuman hanya duit yang nggak seberapa, lu makan, lu kehilangan rezeki lu yang banyak guys. Jangan guys ya.
Jadi untuk para VTuber, ingat ya, kalau mau melakukan transaksi di counter exchange nggak paham, tolong didampingin sama leadernya ya. Dan ingat ya, baik yang menjual ataupun yang membeli itu dikasih jeda waktu 3 jam ya teman-teman, jeda waktu 3 jam, maksimal 3 jam. Kalau tidak, maka ingat nih, jadi misalnya gini nih, ini gue langsung studi kasus saja. Contoh nih, kayak Mas Aziz 01, dia kan butuh VP 50. Dia masuk ke counter exchange, mencari siapa yang mau jual VP. Nah, gua jual 50 VP. Akhirnya kita matching, terkonek ya, deal ya. Dengan harga 710 ribu rupiah dengan kurs dolar 14.200. Nah, ketika sudah matching, gue menunggu proses pembayaran. Jadi ada waktu 3 jam, maksimal 3 jam. Kalau dalam waktu 3 jam tidak ada proses pembayaran, maka sistem akan membatalkan transaksi itu. Jadi yang bisa membatalkan transaksi itu bukan gua sebagai penjual tidak bisa membatalkan transaksi. Yang membatalkan transaksi adalah pembeli. Itu. Jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi gua hanya bisa nunggu maksimal 3 jam. Setelah 3 jam tidak ada yang si pembeli tidak melakukan proses pembayaran, maka counter exchange akan membatalkan. Itu akan membatalkan. Nah, bagaimana dengan pembeli? Kalau seandainya pembeli ini sudah bayar, tapi ternyata si penjualnya, contoh kayak gue kan, tadi kan gue ketiduran, gue nggak tahu ya, ketiduran, dalam 3 jam VP yang sudah dibeli tidak dilepas oleh penjual, maka secara sistem ya, sistem yang akan membantu melepas VP yang Anda beli selama teman-teman sudah upload itu yang namanya bukti transfer ya. Teman-teman udah upload benar semua, bukti transfernya ada semua itu. Jadi teman-teman yang sudah beli VP nggak dilepas-lepas sama si penjualnya, nggak usah khawatir. Jadi sangat aman. Jadi VTube sudah merancang sedemikian rupa sehingga sistemnya tuh aman baik untuk pembeli maupun penjualnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk Mas Aziz 01 ya, nggak usah khawatir. Jadi duit Mas aman. Nah, nanti gua lagi mau cari tahu nih gimana caranya supaya kita bisa terkonek nih ya. Jadi untuk para VTuber semua yang ingin melakukan transaksi di counter exchange ya, tolong kalau masih belum bisa didampingin ya. Jadi kalau bahasa kerennya counter exchange itu kayak bursa saham gitu loh ya. Bursa saham seru gitu, ada pembeli, ada penjual. Wah, seru banget ya. Jadi sekali lagi pesan gua untuk para VTuber, ayo jaga integritas kita ya. Kalau ada kasus-kasus yang seperti ini jangan kesenengan. Gue nggak kesenengan, weh gila gue dapat duit 710, duit nganggur, kasihan bro. Aduh, gue tahu tuh Mas Aziz pasti pengen beli VP itu buat naik bintang kan. Jadi aduh, gimana ya, prinsipnya kita harus jujur. Ingat, integritas harus dijaga. Jujur. Oke, sobat VTuber, salam VTube and go Diamond.